Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya negara kita yang isinya ribuan pulau dan ratusan budaya bisa punya satu semboyan yang menyatukan semuanya? Nah, hari ini kita bakal mundur jauh ke masa lalu buat mengupas tuntas kisah di balik Bhinneka Tunggal Ika, sebuah warisan luar biasa dari Kerajaan Majapahit. Tiga kata ini pasti bergema di hati kita semua. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, ya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tapi ini bukan sekedar moto loh. Ini tuh kayak detak jantung bangsa kita. Sebuah janji persatuan yang justru lahir dari keberagaman kita yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, dari mana sih ide sekuat ini datangnya? Ini bukan sesuatu yang baru dibuat kemarin sore ya. Akarnya itu tertanam jauh banget di dalam sejarah. Dan kisah itulah yang akan kita bongkar bareng-bareng sekarang. Oke, perjalanan kita dimulai. Kita lompat waktu ke abad ke-14, ke zaman keemasan Kerajaan Majapahit. Coba deh bayangin, sebuah kerajaan yang kekuasaannya membentang luas di seluruh Nusantara. Dan hebatnya, mereka berkuasa bukan cuma lewat kekuatan militer, tapi juga karena jadi pusat kebudayaan dan pemikiran yang luar biasa cemerlang. Di era Majapahit ini, kreativitas itu lagi meledak-ledaknya. Sastra, filsafat, semuanya berkembang pesat banget. Para pujangga, ini nih para penyair sekaligus cendekiawan istana, mereka sibuk menciptakan karya-karya hebat yang terus dikenang sampai sekarang. Dunia sastranya itu kaya banget. Ada karya kayak Pararaton, ini semacam kronik sejarah raja-raja yang isinya penuh intrik. Terus ada juga Calon Arang, tahu kan? Kisah mistis legendaris tentang sihir dan kekuasaan. Dan ada juga Tantu Panggelaran yang isinya ngebahas mitos penciptaan di Tanah Jawa. Jadi ini semua tuh bukan cuma cerita biasa ya. Ini adalah wadah kebijaksanaan, isinya pelajaran tentang moralitas dan tata negara yang jadi fondasi masyarakat Majapahit saat itu. Nah, di antara semua harta karun sastra ini, ada satu naskah yang spesial. Satu naskah yang memegang kunci pemahaman kita tentang persatuan Indonesia. Karena, ya, disinilah kita menemukan frasa itu, Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang luar biasa. Seluruh filosofi kebangsaan kita ternyata bisa dilacak balik ke satu naskah saja. Coba bayangin deh, ide yang begitu besar, begitu kuat, ternyata asalnya cuma dari satu sumber spesifik. Dan inilah dia sumbernya, Kitab Sutasoma, sebuah puisi epik yang ditulis oleh seorang pujangga hebat, Empu Tantular. Beliau ini seorang visioner dari Istana Majapahit di abad ke-14 yang merangkai kalimat yang bisa melintasi zaman. Dan tahu nggak? Dalam konteks aslinya, kalimat ini sebenarnya bicara soal harmoni antara agama Hindu, Shiva, dan Buddha. Maksudnya, meskipun jalannya beda, tujuannya tetap kebenaran yang sama. Wow, sebuah mutiara kebijaksanaan yang usianya sudah lebih dari 700 tahun. Oke, supaya kita bisa benar-benar menghargai kejeniusan Empu Tantular, kita perlu paham dulu dunianya kayak apa sih? Gimana ceritanya kerajaan secanggih ini bisa muncul? Nah, uniknya kisahnya itu dimulai dari tengah hutan belantara. Bahkan, namanya sendiri itu berakar dari alam loh. Majapahit, itu kan dari dua kata. Maja, nama buah lokal, dan pahit. Konon ceritanya, para pemukim pertama di sana makan buah itu, dan rasanya pahit. Jadi dari awal yang sederhana, dan ya pahit ini, justru lahir sebuah kerajaan yang besar dan berjaya. Yuk kita coba bayangkan prosesnya. Tahun 1292, tempat ini belum jadi kerajaan. Masih berupa hutan lebat penuh pohon maja. Terus datanglah para pemukim pemberani dari Madura. Tugas mereka menaklukkan alam liar. Dengan modal kapak dan kerja keras, mereka tebang hutan, bangun rumah, dan meletakkan fondasi sebuah desa yang nantinya bakal jadi Majapahit. Luar biasa kan transformasinya? Dari hutan belantara jadi pusat peradaban. Jadi kita udah punya dua kepingan puzzle nih. Satu, fondasi fisik sebuah kerajaan yang lahir dari hutan. Dua, puncak pemikiran dari seorang pujangga yang visioner. Nah, sekarang ayo kita sambungin titik-titiknya dan lihat gimana warisan ini berubah dari sebuah kerajaan kuno menjadi jiwa bagi sebuah bangsa modern. Perjalanan ide ini benar-benar menakjubkan. Dimulai dari pembukaan hutan di tahun 1292, lalu di abad ke-14, ide itu diabadikan dalam puisi oleh Empu Tantular. Kerennya, ide ini selamat dari runtuhnya kerajaan, melewati ratusan tahun perubahan, diwariskan turun-temurun, sampai akhirnya diadopsi jadi semboyan pemersatu Republik Indonesia yang kita kenal sekarang. Dan disinilah letak keajaibannya teman-teman.
Sebuah kalimat yang ditulis lebih dari 700 tahun yang lalu oleh seorang pujangga di kerajaan yang sudah lama runtuh, ternyata masih sangat relevan, masih terus menginspirasi dan menyatukan negara modern di abad ke-21 ini. Itulah kekuatan sebuah warisan yang tak lekang oleh waktu. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau satu kalimat dari abad ke-14 saja bisa membentuk takdir sebuah bangsa, kira-kira ada gagasan kuno apa lagi ya yang tersembunyi di sejarah kita? Gagasan yang mungkin tanpa sadar lagi membentuk kita hari ini dan bahkan memegang kunci masa depan kita semua?